Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mulai, sudah jam 15.34. Semoga 1 jam cukup lah untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukurillah, summa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadz zulumati ilan nur. Mari sambil menunggu yang lain dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pertemuan ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya seluruh mahasiswa baik D3 Kebidanan maupun S1 Kebidanan Unimugo yang semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan barokah. Nanti untuk PJ mohon konfirmasinya bila ada temannya yang tidak masuk hari ini di ruang Zoom. Saya kira itu pertemuan kita pada sore hari ini membahas terkait hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Ini saya record untuk kemudian nanti link recordnya saya share di Edu untuk bisa disaksikan kembali. Ini presentasi atas nama siapa, Ci, untuk hari ini? Coba buka speakernya yang presentasi. Saya Pak Nadifa Pramesti. Oke, silakan. Siap, terima kasih. Saya jadikan co-host nih, Mbak Nadifa Pramesti. Hari ini satu kelompok atau dua yang presentasi? 2 sama D3. Oh, ini mau yang S1 dulu ya. Saya kira demikian. Untuk absensi juga sama di Edu ya. Silakan pada yang bertugas hari ini. Yang pertama dari tadi Mbak Nadifa nih. Silakan Mbak Nadifa. Iya, Pak. Dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Pramesti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya mengenai ipteks sebagai peradaban Islam. Pengertian yang pertama adalah pengertiannya dulu. HAR Kip dalam bukunya Witzer Islam menyatakan Islam is needed much more than a system of technology. It is a complete civilization. Yang artinya Islam sebenarnya lebih dari sekadar sebuah agama. Ia adalah peradaban yang sempurna, karena yang menjadi pokok kekuatan dan timbulnya peradaban Islam adalah agama Islam. Maka peradaban agama yang ditimbulkannya disebut peradaban Islam. Agama dan budaya adalah dua bidang yang berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, namun keduanya berbeda. Agama bernilai mutlak, tidak dapat berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sementara budaya, sekalipun berdasar agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Budaya berdasar pada agama, sedangkan agama sekalipun tidak pernah berdasar pada budaya. Oleh sebab itu, agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Sumber peradaban Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Sebagai sumber peradaban, Al-Quran mengiklami lahirnya berbagai pemikiran dari para pemikir Muslim. Dalam menciptakan pemikiran, mereka menggunakan Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Al-Quran mengandung ayat-ayat yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni hingga saat ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap dan evolutif. Dalam sejarah umat manusia, bangsa yang diduga dapat menciptakan ilmu dan teknologi pertama kali adalah bangsa Sumeria yang
hidup kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Sejarah mencatat nama-nama ilmuwan Muslim yang berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merupakan hasil peradaban umat Islam. Ilmuwan-ilmuwan tersebut adalah yang pertama ada Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi, yaitu adalah filosofi Arab, dan juga ada Hunayah bin Ishaq, ahli fisika. Lalu ada Abu Ali bin Al-Hasan Haistan, itu fisikawan muslim dan ahli matematika. Lalu ada Muhammad bin Musa Al-Hawarizin Sibni, itu adalah ilmuwan matematika. Lalu ada Jabir bin Hayyan, ahli fisika. Lalu ada Abu Al-Abbas Ahmad Al-Fargani, itu ahli astronomi. Lalu ada Abu Ali Al-Husain bin Sina, itu ilmu kedokteran, filsafat, geometri, astronomi, dan kesenian. Al-Quran membantu manusia mengungkapkan peradaban masa lalu untuk dijadikan pelajaran, dan agar manusia senantiasa melakukan dialog dengan peradaban-peradaban sebelumnya. Dengan kata lain, diharapkan manusia mampu mengambil sisi positif dari peradaban-peradaban sebelumnya untuk dijadikan contoh. Lalu yang kedua, yaitu sunatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, telah mengatur peredaran alam dengan hukum ciptaannya, yang kemudian dikenal dengan sunatullah. Dalam bahasa lain, sunatullah juga disebut dengan hukum alam, yakni hukum yang ditetapkan Allah guna mengatur penciptaan dan mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Alam semesta dengan seluruh isinya dan segala mekanismenya tersebut diciptakan Allah adalah untuk kesejahteraan hidup manusia. Kemudian daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari alam semesta dan senantiasa berada di dalamnya. Oleh sebab itu, eksistensi dan pergerakan hidup manusia pun tunduk pada fitrah hukum alam semesta secara tahap dan otomatis. Di sisi lain, manusia sebagai hamba Allah berkewajiban untuk beribadah kepada Allah juga, diserahi amanat sebagai pengelola alam semesta dengan kedudukan selaku Khalifatul untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Untuk itulah, maka manusia diberi kekuatan jiwa yang ditetapkan di dalam fisik jasmani atau raga manusia. Lalu kekuatan jiwa ini terdiri dari jiwa nabati, jiwa hewani, jiwa insani, dan jiwa ruhani. Selama jiwa ini masih menyatu dengan jasmani atau raga, manusia bisa beraktivitas. Tetapi jika jiwa ini telah meninggalkan raga, maka terhentilah semua aktivitasnya. Hal ini sudah menjadi sunatullah yang tidak akan terjadi perubahan sedikit pun terhadapnya. Lalu yang ketiga itu hubungan sains dan Islam. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada, antara lain sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, Ya mahsarol jinni wal insi innistata'tum an tangfudu min aktoris sama. Ini statotum tidak ada tasjidnya ya? Ya. Inis. Ya. Innistata'tum an tangfudu min aktoris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kata Islam memiliki konseptual yang luas, sehingga ia dipilih menjadi nama agama atau din yang baru diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad. Islam secara umum memiliki dua kelompok kata dasar, yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, meninggalkan. Bisa juga berarti tunduk, patuh, pasrah, dan menerima. Kedua kelompok ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun kata Islam secara terminologi dalam Ensiklopedia Agama dan Filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran Islam kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.
Harun Nasution menerangkan bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan kepada seluruh masyarakat melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran yang mengandung banyak aspek itu adalah Al-Quran dan hadis. Kata sains dalam Web's New World Dictionary berasal dari bahasa Latin yaitu scire, yang artinya mengetahui. Jadi secara bahasa, sains adalah keadaan atau fakta mengetahui. Sains juga sering digunakan sebagai arti pengetahuan scientia. Secara istilah, sains berarti mempelajari berbagai aspek dari alam semesta yang terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Ruang lingkup sains terbatas pada beberapa yang dapat dipahami oleh indera, penglihatan, sentuhan, pendengaran, perabaan, dan pengucapan. Dan dapat dikatakan bahwa sains itu pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Lalu, hubungan antara Islam dan sains dapat diketahui melalui banyak sudut pandang. Keduanya ini memiliki pengaruh pada manusia, di antaranya Islam dan sains ini sama-sama memberikan kekuatan. Sains memberi manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan. Islam menetapkan maksud tujuan upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Sains membawa revolusi lahiriah atau material. Islam membawa revolusi batiniah atau spiritual. Sains memperindah akal dan pikiran. Islam memperindah jiwa dan perasaan. Sains melindungi manusia dari penyakit, banjir, badai, dan bencana alam lain. Islam melindungi manusia dari keresahan, kegelisahan, dan rasa tidak nyaman. Sains mengharmonisasikan dunia dengan manusia dan Islam menyelaraskan dengan dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin lanjut selanjutnya dari kelas D3 ya yang belum ya? Iya, Pak. Saya jadikan kos ya. Silakan. Mbak Mardika Rizky ya? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hakikat IPTEX dalam Pandangan Islam. Next, Mbak. Bisa diperbesar itu. Nah, terus. Itu sudah slideshow ya padahal ya? Iya, sudah, Pak. Oh, kecil sekali tulisannya. Konsep IPTEX dan peradaban Muslim. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX adalah lapangan kegiatan terus-menerus yang dikembangkan dalam peradaban Muslim. Ini dikarenakan penemuan-penemuan IPTEX seperti telekomunikasi, transportasi, informasi, dan lainnya telah memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan dan kenikmatan, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi pemenuhannya. Di sisi lain,
penguasaan dan pengembangan tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai agama hanya akan menciptakan industri dan asumsi yang impact. Speakernya itu tertutup, di unmute. Halo. Speaker. Sebentar, Pak. Oke. Ini saya bantu share screen kan, tadi kecil banget gambarnya. Sayang ini nggak apa-apa. Sampai mana sini ya slide-nya ya? Baik, selanjutnya ada hubungan ilmu agama, budaya, dan sains. Yang pertama itu agama, merupakan hal yang tidak bertentangan dan saling mendukung satu sama lain, yang mana agama menjadi dasar dari iptek dan iptek mendasari penghayatan akan Islam itu sendiri. Kemudian dari aspek budaya itu ada bidang iptek yang sangat berpengaruh pada sosial budaya, seperti kemajuan teknologi informasi, komunikasi, seperti dari internet, televisi, media sosial, dan sebagainya. Kemudahan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadikan masyarakat dunia lebih fleksibel untuk berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang terakhir itu ada dari sains. Dalam hal ini hubungan antara pengetahuan dan teknologi ini ada teknologi menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan ilmu pengetahuan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan yang baru. Selanjutnya ada hubungan masalah ilmu, agama, dan budaya dalam sistem ajaran agama. Jadi dalam ajaran agama Islam itu hampir seluruh perintah dan larangan ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya selalu disinggung latar belakang akaliahnya sehingga dapat diterima oleh manusia. Berikutnya Al-Quran ini banyak tempat juga memberi posisi khusus perbuatan sadar manusia yang terus berkembang akhirnya membentuk suatu format kebudayaan. Kebudayaannya secara ringkas dengan demikian adalah media manusia untuk berhadapan dengan dirinya, alam, dan Allah. Di sisi lain, fungsi Al-Quran itu sebagai kodifikasi wahyu yang merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada manusia untuk secara terus-menerus membentuk kebudayaan sebagai proses agar manusia taat dalam perbuatan dan memperoleh kebahagiaan hidup. Perkembangan ilmu pengetahuan di satu sisi lain memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi, misalnya, terbukti aman dan bermanfaat. Tapi di sisi lain tidak jarang iptek ini berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Hukum sunatullah atau kausalitas. Jadi hukum sunatullah atau kausalitas ini adalah hukum sebab akibat yang pada dasarnya ini telah muncul seumur dengan peradaban manusia. Bahkan seusia dengan alam ini dan realitas eksistensi itu sendiri. Manusia ini sebagai makhluk berupaya mencari sebab-sebab dari setiap kejadian. Dengan mengetahui sebabnya, sunatullah secara hukum yang telah berlaku untuk alam semesta. Jadi dengan demikian, sunatullah ini adalah suatu ketentuan Allah, suatu ketentuan hukum logika yang mempunyai hubungan sebab akibat dalam kajian ilmiah atau saintifik disebut dengan hukum Islam, hukum alam.
Berdasarkan konsep tersebut ini, sunatullah merupakan hukum yang tetap dan otomatis untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah selaku hambanya dan dalam mengelola alam semesta selaku khalifatullah, guna mewujudkan nasib maslahat bagi kehidupan manusia dan menghindari masfadat. Yang selanjutnya itu ada karakteristik dari sunatullah yang pertama ini sunatullah mengatur pergerakan alam semesta dengan sendirinya termasuk kemudian ini otomatis menciptakan manifestasi ini Allah melalui proses hukum alam disebut dengan peristiwa alam. Selanjutnya ada alam semesta ini bukan melainkan merupakan objek hukum dan secara otomatis tunduk pada hukum sunatullah. Yang terakhir ini alam semesta sebagai objek hukum sunatullah dapat terjadi perubahan atau perkembangan mekanisme kerja hukum alam terbebas dari campur tangan akal dan Suaranya menghilang ya. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Tujuan penyatuan ilmu agama dan pengetahuan umum. IPTEK akan memberikan berkah serta manfaat yang sangat besar apabila IPTEK disertai dengan asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan IPTEK dan ilmu agama saling berdampingan akan membuat nilai-nilai atau budaya yang dianut akan tidak menimbulkan pola atau gaya hidup baru. Kebutuhan jasmani dan rohani akan tetap terpenuhi secara seimbang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih presentasinya baik dari kelas D3 maupun S1 Kebidanan. Sangat baik. Nah, gini sambil nunggu pertanyaan di room chat, ya, saya isi materi nggih. Saya coba share screen. Mana biasanya? Nah, sepertinya ada kendala nih. Silakan kalau ada pertanyaan, tidak apa-apa. Oh, ini sudah masuk. Oke. Atau nanti buka speaker nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Hakikat teks dalam pandangan Islam. Ini ada berapa? 6 poin ya, konsep teks dalam pandangan Islam, keutamaan orang yang berilmu, inspirasi teknologi dalam Islam, Islam dan perkembangan teknologi, serta tanggung jawab ilmuwan. Ada pembaruan dari sebelumnya. Ini ada kolom chat masuk.
Silakan itu pertanyaan untuk kelompok 3 sambil dicari jawabannya dulu, nggih. Kalau sudah siap nanti bisa resen atau buat speaker. Pertama, konsep iptex ya. Bicara iptex ada beberapa nomenklatur ya. Apa itu pengetahuan atau wawasan, apa itu ilmu pengetahuan, apa itu teknologi, dan lain sebagainya. Pertama, pengetahuan atau wawasan ya. Pengetahuan atau wawasan tentu diperoleh dari panca indera ya. Baik penglihatan, pendengaran, juga dengan intuisi. Intuisi ini akan terlatih baik jika terbiasa atau jika ada pengalaman yang panjang sebelumnya, dan juga dari firasat ya. Kemudian yang kedua adalah apa itu ilmu pengetahuan. Bedanya pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan atau wawasan yang sudah disistemisasi, ya sudah diriset, dia lakukan kajian, tapi juga diverifikasi oleh ahli tentang ilmiahnya. Ini perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, apa itu teknologi? Ya, teknologi itu tadi metode ilmiah untuk tujuan praktis. Ya, yang membedakan dengan ilmu pengetahuan adalah tujuan praktis ya, dari teknologi. Ya, seperti perkembangan ilmu komunikasi atau alat-alat sarana transportasi dan komunikasi itu lebih bicara pada aspek kepraktisan ya, untuk memudahkan hidup manusia ya, memudahkan untuk efisiensi dan efektivitas. Kemudian seni ya, merupakan hasil ungkapan akal dan budi yang bersifat keindahan. Dan yang kedua adalah poin iptex dalam pandangan Islam. Pertama, bahwa sumber ilmu dalam pandangan Islam adalah berasal dari wahyu. Ini nanti bisa dibuka ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30-an. Di situ dikatakan wa 'allama adamal asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi awal mula ilmu pengetahuan ya sumbernya dari Allah, yaitu ketika Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama alam semesta ini, nama bumi, langit, dan isinya. Itu pertama yang mengajarkan Allah. Artinya ilmu itu, apapun ilmu itu sumber awalnya utamanya adalah dari dari Allah, dari Al-Quran. Kemudian di situ lahirlah perkembangan ilmu yang dikembangkan oleh manusia dengan bayani, Al-Quran, hadis, burhani, akal pikiran atau akal sehat, atau ilmu pengetahuan, dan irfani dengan nurani kita ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang langsung dari wahyu tadi ya, yang dalam surat Al-Baqarah. Itu sifatnya perennial, mutlak sebagai pedoman, mutlak kebenarannya. Berbeda dengan ilmu yang tidak langsung dari wahyu, seperti ilmu manusia yang turunan dari wahyu. Sifatnya adalah relatif, tidak ada kebenaran mutlak, ilmu yang hasil kajian dari manusia. Kemudian dalam pandangan Islam, iptek itu bersifat terikat atau tidak bebas nilai. Tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai lain yang membawa maslahat. Kemudian iptek harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan akal budi manusia. Yang keenam, kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal, yaitu melakukan pengembangan iptek. Iptek merupakan pedoman dan sarana bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah agar kualitas ibadah dan kesehataannya meningkat. Kemudian Islam sangat mendorong ya pengembangan iptek. Ini ada dalam Al-Quran, ada 854 ayat di Al-Quran yang berbicara tentang iptek. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bahkan wahyu yang pertama turun adalah Iqra dalam arti luas, membaca atau belajar. Ini salah satu keutamaan orang yang berilmu ada dalam Quran surah Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dalam keadaan beberapa derajat. Artinya iman dan ilmu adalah sesuatu yang terintegratif, tidak bisa dipisahkan. Ini juga dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 247. Qala innallaha astafa alaikum wa zadadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ya, sesungguhnya Allah telah memilih kamu karena Allah telah menambahkan pada dirimu bastotan fil ilmi wal jismi, mempunyai ilmu dan jasmani yang kuat. Juga ya, innama yahsallah min ibadi al ulama, ya. Sesungguhnya Allah sangat takut atau dalam arti positif hormat kepada hambanya yang berilmu atau dinamakan al ulama. Ini juga tadi ya yang saya sampaikan ayat 30 sampai 32. Bagaimana sumber ilmu itu diketahui langsung awalnya adalah dari Allah yang kemudian diberikan kepada Adam dan dikembangkan oleh anak cucu Adam. Kemudian sebelum masuk inspirasi ya, karena sudah ada beberapa chat yang masuk, silakan. Ini ada pertanyaan dari, sudah siap ini yang menjawab? Atau saya rekap Bapak, saya rekap dulu. Banyak sekali. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian inspirasi teknologi dalam Islam. Ya, ada teknik perkapalan, ada teknik sipil dan konstruksi, dan juga teknik metalurgi. Ya. Teknik perkapalan, ini contohnya pada zaman Nuh, ya, membuat bahtera. Kemudian teknik konstruksi ada dijelaskan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 38. Maka bakarlah hamam untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat melihat Tuhan. Ini kan ilmu pengetahuan ya yang ada dalam Al-Quran. Karena itu harus wajib membaca Al-Quran bukan hanya Arabnya, tapi juga terjemahnya dan tafsirnya, kemudian untuk diamalkan. Kemudian teknik metalurgi dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 96. Ya. Nanti slide-nya sudah saya ini ya upload di Edu. Bagaimana dengan Islam dan perkembangan teknologi? Ya, ada konsep karantina, ada teknik geografi, teknik penerbangan. Ini konsep karantina ada dalam Al-Hadis ya, tentang penyakit menular. Kemudian teknik tentang penerbangan ya, dari Abbas Ibnu Firnas ya, seorang penemu Muslim Spanyol. Aljabar, geometri dan matematik. Ibnu Sina, dunia kedokteran ya, sangat terkenal. Al-Razi ya, kimia. Al-Haytham, penemu optik atau lensa. Amir Yakub dan Yusuf, teknik artileri dan mesiu. Ini dari Indonesia ya, penemu teori krek Muslim Indonesia, penemu faktor Habibie, penemu metode Habibie, dan penerima award non-Karman. Juga ada ayat tentang transportasi di An-Nahl ayat 8. Juga tentang kemajuan teknologi ya, Al-Anfal 60. Jangan merusak alam, Ar-Rum ayat 41. Tentu ini selaras dengan semangat dan nilai Islam. Lalu apa tanggung jawab ilmuwan terhadap lingkungan? Ya. Pertama, memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk pemanfaatan dan pelestarian. Kedua, mendorong pengembangan iptek ke arah kemaslahatan umat ketika menyadari bahwa dirinya adalah hamba dan khalifah Allah.
Ya, itu. Silakan pertanyaannya untuk dijawab. Coba saya rekap ya. Banyak sekali nih. Silakan yang sudah siap langsung disampaikan, tidak apa-apa, sambil saya rekap pertanyaannya. Robotnya ya nanti ya. Supaya memudahkan ini. Nggak harus urut ya, misal D1, D3 dulu atau S1 dulu nggak masalah yang menjawab. Ya, Pak. Saya mau menjawab. Oke, silakan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Anjani Nur Anissa. Itu berikan salah satu contoh bukti nyata mengenai hubungan Islam dengan sains, yaitu pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun diantaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut itu terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua laut ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya bertemu antara keduanya dan ada batas yang tidak dilalui oleh masing-masing. Seperti itu. Keren jawabannya ya. Sangat ilmiah. Ya, selanjutnya mungkin. Izin menjawab, Pak. Ini siapa yang? Silakan. Izin menjawab pertanyaan punya Okta. Ya. Apakah yang menjadi hakikat dari perkembangan iptek dalam perspektif agama Islam? Jawabannya itu pengetahuan yang masih acak tersebut kemudian disusun kembali oleh manusia melalui akal dan pikirannya dalam rangka menghasilkan pengetahuan yang bermakna menjadi seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu. Gimana Mbak Okta, apakah sudah jelas? Terima kasih Mbak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Tadi yang pertanyaan pertama apa ya tadi ya? Yang sudah dijawab. Izin menjawab, Pak. Ya, yang mana? Izin menjawab pertanyaannya Mbak Awi tentang hukum kausalitas yang bisa ditemukan. Jadi hukum kausalitas ini itu sendiri kan hukum yang ditetapkan Allah guna mengatur penciptaan dan mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Kalau dari kami sekelompok itu, contohnya ada kayak pembentukan siang dan malam, antara baik dan benar. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Izin menjawab lagi, Pak. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Feby. Bagaimana hubungan ilmu pengetahuan teknologi iptek dan agama dalam perspektif Islam, lalu apa saja kontribusi umat Islam kepada perkembangan iptek? Jawabannya, Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan iptek untuk kepentingan material, Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama, menjadikan akikah Islam sebagai
paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua itu menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan ilmu pengetahuan. Bagaimana Mbak Febi, apakah sudah jelas? Mana Zoom gue? Zoom gue. Baru 3 pertanyaan ya. Ini tadi ada berapa ini? Ada 9 pertanyaan. Keren nih kelasnya nih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Arina, itu mengapa konsep kausalitas menjadi salah satu unsur penting dalam Islam. Itu disebabkan karena kausalitas itu merupakan konsep dari sebab akibat yang menjadi unsur penting dalam suatu kejadian sejarah yang tidak terpisahkan. Jadi, apa yang terjadi sebelumnya itu merupakan sebab, dan apa yang terjadi setelahnya itu merupakan akibat. Sehingga dua konsep itu tidak dapat dipisahkan dan memiliki arti satu sama lain. Seperti itu. Deh, Mbak, terima kasih. 4, Sama-sama. masih kurang 5. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Yuni, Pak. Ya. Faktor-faktor apa saja yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan umat Islam? Jawabannya yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain telah mendorong kemajuan peradaban Islam. Kemajemukan dalam pemerintahan dalam politik, stabilitas politik dan ekonomi, maraknya gerakan penerjemah, tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Gimana Mbak Yuni, apakah sudah jelas? Jelas, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Keren. Kurang berapa? Kurang 4 ya? Izin menjawab, Pak. Tafadhol. Izin menjawab atas pertanyaannya Mbak Nabila terkait bagaimana cara kita supaya tidak tertinggal dari bangsa asing. Jadi cara yang bisa dilakukan itu melalui media pembelajaran, salah satu contohnya. Jadi semua yang kita pelajari itu harus berdasarkan akidah dan syariah Islam. Karena ilmu yang kita pelajari ini akan berkah dan diridhoi Allah jika kita memanfaatkannya sebaik mungkin. Bagaimana Mbak? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Novita, itu bagaimana pandangan Islam terhadap iptek, serta dapatkah Islam beriringan dengan iptek? Ya. Pandangan Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariat Islam itu harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, itu hukum-hukum syariat dalam Islam itu wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek itu boleh dimanfaatkan apabila dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Bagaimana Mbak Novita? Iya, Mbak, terima kasih. Terima kasih. 7. Masih ada 2 ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sevi. Etika kebidanan itu contoh bentuk sains yang melindungi manusia dari bencana alam. Menurut saya, seperti yang dulu kan waktu Nabi Nuh itu terjadi banjir besar, dan juga Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah itu untuk membuat
kapal. Ya, kapal dari kayu. Menurut saya itu adalah bentuk dari sains yang melindungi manusia dari bencana alam. Seperti itu. Bagaimana Mbak Sevi? Iya Mbak, terima kasih. Sama-sama. Masih satu ya, terakhir. Atau mungkin ada yang nambahkan, enggak apa-apa. Ini yang hadir 30. 2 kelas 30. Apa ada yang satu ruangan ini? Ini sudah semua jawabannya. Kalau sudah kita coba nih tadi satu-satu. Tadi lebih banyak yang bicara tentang sunatullah ya. Atau apa? Hukum kausalitas, sebab akibat, atau hukum alam ya. Ya, sunatullah ada yang qot'i dan ada yang ghairu qot'i, yang tidak tetap ya. Artinya ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah ya. Ada takdir sabit yang tidak bisa dirubah dan ada takdir ghairu sabit yang tidak tetap atau bisa dirubah ya. Misalnya tentang kematian itu ya. Tentang kematian ya, sunatullahnya bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati. Itu takdir tetap, nggak mungkin bisa dirubah. Kita mau menjaga kesehatan seperti apapun, mau berdoa seperti apapun, itu sudah takdir tetap, nggak bisa dirubah. Bahwa semua makhluk pasti akan mati ya. Nah, tentang kematian ini ada juga takdir ghairu sabitnya, yaitu kematian yang seperti apa yang akan kita rencanakan. Itu bisa diikhtiarkan, didoakan. Agar kita misalnya mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu takdir ghairu sabit. Jadi kematiannya itu sendiri sudah pasti, tapi bagaimana dengan cara matinya bisa diusahakan. Atau bahkan terkait umur, karena kita tidak ada yang tahu usia kita berapa, umur kita berapa, maka ada hadis ketika kita rajin bersilaturahim itu akan memperpanjang umur atau usia. Itu benar dan kita tidak tahu sebenarnya berapa usia kita. Cuman takdir yang sudah pasti adalah kematian itu sendiri ya, sunatullah itu sendiri. Nah ini tadi misalnya nomor 1 tidak terkait ya nomor 1 ya. Apa yang menjadi hakikat dari perkembangan iptek dalam perspektif agama Islam? Yang menjadi hakikat ya tadi jawabannya sudah bagus ya. Tentu muaranya adalah kemaslahatan untuk manusia ya, untuk kebaikan manusia, namun tidak bebas nilai. Kemaslahatan itu artinya dilakukan dengan bahasa kita ya halalan thayyiban ya. Kemudian yang kedua dari Mbak Anjani Nur Anissa ya. Contoh bukti nyata mengenai hubungan Islam dan sains. Hubungan Islam dan sains. Ya, tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dialog antara Allah, Nabi Adam dan malaikat. Itu juga contoh mengenai hubungan Islam dan sains ya. Yang kemudian menurun, membreakdown tadi dicontohkan seperti sampai Nabi Nuh tentang pembuatan kapal. Kemudian dari Mbak Feby Setia Utami, D3 Keperawatan, bagaimana hubungan iptek dan agama dalam perspektif Islam, lalu apa saja kontribusi umat Islam kepada perkembangan iptek? Ya, tadi di slide sudah ada ya kontribusi umat Islam dalam berbagai keilmuan ya, baik kesehatan, teknologi, bahkan pendidikan ya juga ada.
Payung pendidikan tadi belum saya sadurkan di slide. Kemudian dari Mbak Yuni Sulistyo, ya, faktor apa saja yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan umat Islam? Faktor apa yang mendorong kemajuan? Ya, faktor kesadaran ya, kesadaran umat Islam akan pentingnya iptek, seberapa passionnya umat Islam ya. Kemudian dari Mbak siapa? Mbak Arina Wahyu Wardani, konsep kausalitas menjadi salah satu unsur penting dalam Islam. Ya, konsep sunatullah itu yang harus kita pahami, karena itu benar-benar harus kita memahami dua takdir tadi ya, dua takdir atau hukum alam tersebut. Misalnya ketika kita tahu ya bahwa di suatu daerah itu menurut para ahli dengan penelitiannya, risetnya bahwa daerah tersebut rawan bencana, ya, entah bencana apa, bencana alam berupa banjir atau gempa bumi. Ya, jika kita sudah tahu informasi tersebut, ya kita jangan tinggal di daerah tersebut. Ya. Karena ini sudah mengetahui sunatullahnya, ya. Seperti pergerakan lempeng bumi. Ya. Dia nomor 6 dari siapa nih? Navita Riasi Agustina. Bagaimana pandangan Islam terhadap iptek serta dapatkah Islam berjalan beriringan dengan iptek? Ya, jawaban sudah bagus ya. Ya, bukan hanya dapatkah, tapi mutlak. Islam ilmu agama mutlak harus berjalan beriringan dengan iptek. Kalau tidak, maka substansi agama menjadi tidak kita dapatkan. Contoh misalnya agama dengan iptek adalah misalnya terkait penentuan waktu sholat. Ya. Zaman dulu masih tradisional, ya, ketika sholat Nabi ya selalu keluar ruangan melihat posisi bayangan kita terkena matahari, apakah masuk zuhur, asar, dan lain sebagainya. Tapi di era modern ini ya sudah tidak perlu kita keluar rumah melihat matahari, bahkan kita cukup menotifikasi HP kita ya atau Android kita waktu sholat ya. Nanti ketika waktu zuhur di daerah mana otomatis menyesuaikan dan dia akan memberikan notif. Bisa dengan suara azan, masuk adzan. Nah inilah kenapa agama Islam dalam hal ini yang memang harus mutlak beriringan dengan iptek. Tidak bisa tidak. Karena itu dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan seperti itu ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang terintegratif, iman dan ilmu. Bukan hanya dapat, tapi yang mutlak harus ya. Kalau tidak beriringan artinya ada yang tidak kafah dalam keislamannya. Kemudian dari Mbak Awit ya, dari jawab juga, apa salah satu hukum sunatullah dalam hal ini yang bisa kami temukan? Nah, ya, banyak ya contohnya, tadi juga sudah disampaikan hukum sunatullah. Misalnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Itu sunatullah, itu hukum alam, hukum kausalitas. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Bahkan ini diamini oleh mereka yang non-muslim. Jadi bukan hanya orang Islam yang percaya terhadap sunatullah atau hukum alam ini. Kita kenal orang-orang Yahudi itu gemar berbagi, gemar berbuat kebaikan. Ya mereka juga akan mendapatkan pahala dunia itu atau kebaikan itu di dunia. Namun yang membedakannya mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah sebagai Ar-Rahim di akhirat ya, Maha Penyayang. Kemudian yang ke-8,
apa yang harus dilakukan agar umat Islam tidak kalah bersaing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi jika dibandingkan dengan bangsa asing. Maaf. Ya, kembali lagi ke Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa wahyu yang pertama turun adalah Iqra, belajarlah dan membaca. Artinya jika kita sekarang merasa tertinggal, bisa dipastikan bahwa kita kurang giat dalam membaca atau kalah giat dalam membaca atau belajar dengan orang lain. Orang-orang seperti Bill Gates itu ya, misalnya ini Microsoft yang ada di hadapan kita, beliau itu setiap pekan punya target membaca 1 buku. One week, one book. Beliau setiap 1 pekan, setiap seminggu sekali, khatam 1 buku. Dalam sebulan berarti beliau minimal khatam 4 buku. Dalam setahun berapa? 4 kali 12, 48 buku. Dalam 10 tahun, 480 buku. Nah, coba kita punya nggak target seperti itu? Satu minggu 1 buku. Pantesan mereka unggul ya. Ya, ini yang pertama yang harus dilakukan agar tidak kalah bersaing dalam iptek. Ya, banyak belajar, banyak membaca. Semakin banyak belajar, banyak membaca, ya kita akan bisa mengejar ketertinggalan. Walaupun sungguhnya mereka juga tahu ini ya, tahu ilmu ininya, sehingga sama-sama saling bekerja. Dan yang terakhir dari Mbak Nadifa. Nah, seperti yang kita ketahui, bencana alam itu tidak ada yang tahu secara pasti kapan datangnya, sehingga masih banyak terdapat korban. Pertanyaannya, apakah contoh bentuk sains yang melindungi manusia dari bencana alam? Ya, tadi dicontohkan kapal Nuh. Ya, ini agar menghindari korban itu kan ada namanya mitigasi bencana ya. Mitigasi bencana dimulai dari meneliti daerah-daerah yang punya potensi gempa ya. Entah daerah pegunungan Merapi aktif ya. Seperti kita tahu terakhir Gunung Merapi ya di Jogja ya sedikit meletup. Itu beberapa waktu sebelumnya sudah diberi warning oleh pemerintah bahwa akan terjadi ya bukan meletus sih, sedikit letusan sehingga mengeluarkan lava. Tapi masyarakat setempat tidak percaya, mereka lebih mempercayai hal-hal yang klinik. Padahal tanda-tanda alam juga sudah kelihatan. Misalnya binatang-binatang pada turun, burung-burung pada berterbangan dari daerah Merapi itu karena mereka punya insting alam. Ya. Hewan-hewan ini punya insting alam. Jika akan terjadi bencana, mereka akan lari, ya, walaupun tidak semuanya selamat karena kecepatan gempa kan lebih tinggi. Nah, ini secara ilmiah sebenarnya sangat memungkinkan kita keilmuan atau kemajuan teknologi ini sangat memungkinkan untuk bisa melindungi manusia terhindar dari bencana alam. Nah, ini nanti poin penting yang membedakan adalah di zaman Nabi dengan di zaman sekarang. Kita kadang-kadang salah menafsirkan perbedaan antara bencana itu sebagai azab atau sebagai ujian, ya atau itu memang siklus alam. Yang membedakan zaman Nabi dengan kita adalah ketika akan ada azab, ya, itu malaikat memberitahu kepada Nabi. Nabi sering tidak mengizinkan azab itu turun. Tapi beberapa ulama berpendapat bahwa setelah Nabi sesungguhnya sudah tidak ada lagi, ya ini bisa diperdebatkan beberapa pendapat ulama. Sesungguhnya setelah para nabi itu ya sudah tidak ada istilahnya azab dari Allah. Karena sudah nggak ada yang doanya semakbul Nabi. Ini sedikit logis ya. Ini logis walaupun bisa diperdebatkan. Apakah bencana-bencana yang
terjadi setelah Nabi wafat itu memang mutlak bencana alam, siklus alam, atau hukum kausalitas. Ya, kapan ini memang bumi lempengannya bergerak, kapan memang gunung harus meletus, kapan tsunami itu akan muncul, itu kan bisa diprediksi sehingga bisa meminimalisir korban. Intinya itu untuk melindungi manusia dari bencana alam ya dengan mitigasi bencana. Ya, saya kira itu ya titik poinnya pada kesempatan kali ini. Ya, dengan belajar ini hakikat iptek ya, kita dapat menangkap substansi dari mengapa antara ilmu agama dan iptek itu sesuatu yang terintegratif, tidak bisa dipisahkan. Ya, harus pasti sejalan. Antara wahyu dan akal hakikatnya sejalan jika memang itu temuannya benar-benar ilmiah. Karena itu memang sudah diciptakan oleh Allah. Menciptakan sunatullah, menciptakan ayatullah, ayat-ayat kauniyah ya, sunatullah ini yang memang tidak mungkin tidak beriringan dengan agama. Kalau masih ada yang kita anggap belum selaras antara ilmu agama dan ilmu umum, pasti ada hal-hal yang kita lewatkan dalam melakukan kajian tersebut. Saya kira demikian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.